Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, sebelumnya kita sudah membahas tentang kecerdasan dalam berdoa. Pertama, cerdas dalam memilih redaksi, cerdas dalam redaksi, menyusun redaksi atau menyampaikan ini pada muatan isi doanya. Kedua, cerdas memilih waktu mustajab. Jadi kalau berdoa itu kalau pengen dikabulkan cepat, ya pilih waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang istimewa. Kapan itu? Satu, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu saat-saat mustajab. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Malam itu ditulis nasib manusia. Jadi kalau kita pengen ditulis nasibnya menjadi baik gitu, kira-kira gitu, pengen minta nasibnya baik, malam itu banyak doa kepada Allah. La yaruddul qadara illa bidu'a. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali dengan berdoa kepada Allah. Kedua, setelah sholat fardu. Nah itu waktu-waktu mustajab. Jadi habis sholat fardu, habis sholat wajib itu waktu mustajab. Kemudian yang ketiga, di penghujung malam atau sepertiga malam terakhir, menjelang subuh, antara sekitar jam-jam 1 sampai menjelang subuh. Nah itu saat-saat mustajab doa, sepertiga malam terakhir. Keempat, di antara azan dan iqomah. Antara azan sama qomat. Nah kita daripada nganggur, banyak-banyak doa. Itu saat mustajab itu, antara azan dengan iqomah. Kapan lagi saat mustajab? Saat mendengar panggilan azan menuju sholat fardu. Jadi saat dengar azan, kita berdoa, kita menjawab seruan muazin, lalu kita berdoa. Selesai azan, kita berdoa lagi. Keenam, saat iqomah dikumandangkan, ya. Hadis riwayat dari Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani. Saat iqomah dikumandangkan. 7, ketika turun hujan dan di bawah siraman air hujan. Jadi saat hujan itu saat mustajab doa. Atau saat kita kehujanan, itu juga bagus, saat mustajab doa. 8, saat pertempuran dalam jihad sedang berkecamuk. Ketika sedang perang, ketika sedang jihad, itu saat mustajab. 9, suatu waktu dari malam hari. Satu waktu dari malam hari. 10, suatu waktu di hari Jumat. Jadi kalau di malam hari itu ada suatu waktu-waktu yang sangat mustajab. Bisa jadi itu ya di sepertiga malam terakhir itu. Atau yang 10, di suatu waktu di hari Jumat. Di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbah singkat itu saat mustajab. Ada yang mengatakan ba'da sholat asyar di hari Jumat. Pokoknya di hari Jumat itu. 11, ketika minum air zam-zam. Ma'u zam-zam 5 suribalah. Air zam-zam mengikuti kehendak peminumnya. Jadi minum air zam-zam lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan air zam-zam ini obat dari sakitku. Insya Allah air zam-zam jadi obat bagi kita. Ya Allah, saya sedang gundah, saya minum zam-zam ini. Semoga dengan minum zam-zam ini, ya Rabb, Engkau karuniakan ketenangan. Insya Allah habis minum zam-zam hatinya tenang. 12, ketika sujud dalam sholat. Ketika sujud terakhir, utamanya dalam sholat agak dipanjangkan, tapi itu dalam sholat sunnah, tidak dalam sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, sujudnya kita tidak boleh dilama-lamakan. Imam sudah tahiyat, kita masih sujud terus. Jangan. Ketika sholat berjamaah, kita ngikuti imam. Ju'ilat imam liyu'tama bih. Imam itu ditunjuk memang untuk diikuti, bukan untuk diselisih dan dipertentangkan. Jadi jangan kita sholat sendiri, punya gerakan sendiri. Ya, kalau ketika sholat berjamaah, imam sujudnya tidak lama, ya sudah ikut saja. Tapi nanti ketika ba'diyah atau tadi ketika sholat qobliyah, mau dilamakan silahkan. Atau pas sholat tahajud, sholat duha, silahkan pas sholat sendiri. Tidak dalam sholat berjamaah. 13, ketika terbangun di malam hari. 14, ketika berdoa dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 15, saat ditimpa bencana. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi saat ditimpa bencana itu juga ternyata menjadi saat mustajab untuk berdoa. 16, setelah seorang muslim meninggal dunia. Jadi ada seorang muslim meninggal dunia, kita doakan. 17, saat membaca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan dalam sholat.
Setelah baca Al-Fatihah, dihayati dalam sholat, lalu kita berdoa. Ada yang berdoanya Allahumma gfir li wali walidayya walil mu'minin. Ada yang berdoa begitu, ya Allah ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, dan doa kaum muslimin atau orang mukminin. 18, ketika mengucapkan amin dalam sholat, apabila bersamaan dengan aminnya para malaikat maka diijabah. 19, setelah membaca sholawat atas Nabi SAW dalam tasyahud akhir. 20, ketika berdoa dengan doa berikut, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-amanna la ilaha illa antal manna al-mannanu budi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Atau ketika berdoa setelah wudu, itu juga saat mustajab untuk berdoa. Ketika berdoa setelah matahari tergelincir, yaitu ke barat sedikit sebelum masuk zuhur, ya hampir. 23, ketika di bulan Ramadan saat berpuasa, saat mustajab. 24, saat kaum muslimin berkumpul di satu majelis zikir. Kumpul di majelis zikir itu saat mustajab doa, itu bagus itu untuk berdoa. Makanya dalam majelis zikir itu biasanya ditutup dengan doa bersama-sama. Ustadznya, pembicaranya berdoa, diamini oleh para jamaah, karena itu saat mustajab doa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. 25, ketika mendengar ayam berkokok. Kenapa ayam berkokok? Itu tandanya ayam melihat malaikat sedang pada turun. Berdoa pada waktu itu sangat mustajab. 26, ketika menghadap kepada Allah dengan pasrah dan keikhlasan yang murni. Nah ini, saat pasrah, ikhlas yang murni, tawakal, menyerahkan semua masalah. Udah ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Rabb. Nah saat pasrah, sepasrah-pasrahnya itulah saat itu mustajab. Yang terakhir, yang ke-27, saat berdoa pada hari-hari yang 10 di bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Nah itu saat-saat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.